in progress. Ya, terima kasih Mas Hairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, eh ini pertemuan pertama ya untuk kelas PPN di angkatan berapa? 121 kali ya? Apa 122? 122, Pak. 122 ya. Oke, terima kasih. Ya, sedikit perkenalan aja teman-teman sekalian ya. Jadi saya nama lengkapnya Catur Tunangmani Suryanto ya, panggil aja Catur biar lebih mudah, lebih kita diskusinya nanti asik gitu ya. Teman-teman bisa eh, kalau ada case ya bisa disampaikan dalam kaitan mungkin PPN ya dan sedikit-sedikit mungkin terkait hal lainnya nggak apa-apa yang bersangkutan gitu ya. Kemudian eh, saya masih berdinas di Direktorat Jenderal Pajak ya, tapi nggak usah khawatir dalam kapasitas saya sekarang ini sebagai instruktur eh, PPN gitu ya, kita diskusi masalah ilmiah aja gitu ya, nggak masalah. Tapi tetap saya sampaikan ketentuannya seperti apa gitu ya. Ini bukan rule, tapi selama ini saya bertahun-tahun mengajar PPN. Jadi kita pisahkan, saya sebagai pegawai, teman-teman sebagai mungkin wajib pajak juga gitu ya, biar kita terbuka diskusinya. Nanti untuk kasus misalnya, ya nggak perlu nyebut NPWP, nggak perlu nyebut nama perusahaannya gitu ya, tinggal case-nya aja seperti apa gitu ya. Eh, saya sekarang berdinas di Surabaya, tapi saat ini istri saya lagi dirawat di rumah sakit nih di UI, Rumah Sakit UI. Kemudian saya cuti ya, alasan penting saya cuti baru tadi pagi datang kemudian nemenin siang sampai malam tadi gitu, pagi sampai malam tadi. Ini pas baru pulang, saya sempatkan, alhamdulillah anak udah besar, jadi masih bisa gantian nemenin di rumah sakit gitu ya. Oke, kemudian saya sudah berdinas sejak 96, sekarang berkantor di Surabaya ya. Oh ini belum saya update nih ya, kantornya belum saya Terakhirnya di update Teluk ya. Kuantan ya, Pak. Oh iya ini Terakhir masih ke Teluk Kuantan, sorry Iya, belum update. betul, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ini kayaknya keasikan makanya hal-hal kecil gini begitu kelihatan oh iya belum. Nah, ini sejak Oktober ya 1 Oktober 2023 kemarin saya di Surabaya jadi mau setahun di Surabaya. Oke, ini hanya sekilas jadi nanti saya juga akan menyampaikan bahwa saya berada di tengah gitu ya, artinya nanti saya sampaikan aturannya demikian, kemudian sebagian teman-teman misalnya pemeriksa atau AR bersikap seperti ini, kemudian juga misalnya ada putusan pengadilan pajak atau pendapat hakim terkait dengan case atau materi, nanti saya sampaikan juga. Jadi nanti teman-teman milah, milah dan milih boleh gitu ya. Nah, yang ketentuannya seperti ini, pelakuannya seperti apa, monggo. Kita diskusi aja, gitu ya. Jadi terbuka. Oke. Nah, sebagai pengatur PPN, selalu saya sampaikan ya, ini untuk teman-teman semua untuk pahami juga gitu ya, karena masih banyak yang belum Pak, memahami konsep PPN. mohon Jadi maaf, kita Pak. nggak usah Suaranya belajar kalau kita putus-putus, Pak. oh putus-putus ya. Iya, tadi suaranya putus-putus, patah-patah, Pak. Oh iya ya, oke. Coba tes tes. Hmm. Itu baru baru Iya, udah jelas, Pak. boleh ya. Jadi udah tampilan ini sudah, wajah sudah gitu ya. Sekarang kita offline aja, cukup mendengarkan dan materinya gitu ya. Dan Baik, Pak. materinya sudah di share juga. Nah, jadi untuk pajak pertambahan nilai ya teman-teman sekalian, saya selalu mengutip dari beberapa waktu yang udah mungkin lampau juga ya, ada pakar di suatu bidang tertentu ya, tapi dia tidak pakar di bidang PPN gitu ya. Dia ahli di bidang tertentu tapi tidak ahli di bidang PPN, tidak ahli di bidang pajak tapi berbicara masalah pajak khususnya PPN. Jadi ini karena di masyarakat masih ada hal seperti ini, saya mungkin eh ini ya, saya mungkin eh anggap aja teman-teman ini semuanya dari pertama lah belajar sama-sama. Nanti kalau ada yang memang sudah expert atau di atas nggak apa-apa sambil menyesuaikan ya. Karena ini kan eh, pemahaman dasar kita kuasai.
Nanti menghitung juga ada, yang rumit juga ada. Lebih susah dari PPh juga ada nanti untuk PPN ini, gitu ya. Jangan terlalu susah dong, Pak. Kita masih ada yang awal baru, Pak. Bukan terlalu susah materinya, materinya memang demikian, Oh, agak materinya rumit gitu saya ya. pikir soalnya, Heeh. Pak. Jadi oh enggak, soalnya nanti udah disampaikan semua. Kalau teman-teman ngikutin, insya Allah mudah lah ya. Nah, oke. Baik, Nah, Pak. begini teman-teman. Jadi saya selalu mulai dari pengantar bahwa ada pendapat yang menyatakan hati-hati petugas pajak, hati-hati pemilik restoran, pemilik supermarket ya dalam memungut pajak, dalam membebankan pajak, jangan dibebankan kepada konsumen. Nah, ini cocok dengan PPN gitu ya. Jadi ada yang punya supermarket, ada pajaknya, terus konsumen yang bayar. Itu satu hal. Kemudian ada pengusaha restoran yang makan, kemudian dikenakan pajak. Jangan membebankan pajak kalian, pajak perusahaan kepada konsumen. Nah, ini satu secara secara awam benar, gitu ya. Secara benar kita nggak boleh membebankan kewajiban kita kepada orang lain. Yang jadi masalah ya di pajak itu ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung. Pajak langsung itu adalah pajak penghasilan, ya kan? Di mana kita bertanggung jawab atas pajak yang terutang atas penghasilan yang kita terima. Itu pajak penghasilan tuh, pajak langsung. Subjeknya kita sendiri, uang-uang kita sendiri, yang menanggung beban pajak kita sendiri, ya kan? Tapi berbeda dengan PPN, ya. PPN ini adalah pajak pertambahan nilai. Nah, di sini dijelaskan, ini adalah pajak atas konsumsi di dalam daerah pabean, ya. Jadi eh, konsepnya jelas. Yang nanggung beban sesungguhnya itu adalah konsumen, ya. Jadi yang menanggung beban sesungguhnya itu adalah konsumen. Kalau kita belanja di supermarket, kita belanja di Alfa Indo ya, ya Indo Alfa ya, itu kan memang ada kalau kita baca struknya dengan detail ya, di situ ada apa namanya PPN yang dipungut berapa gitu ya. Dan struk itu ya, bukti print out dari belanjaan kita itu faktur pajak bagi mereka gitu ya. Itulah bukti pungutan pajak. Tapi memang ada barang yang dibebaskan, mungkin ada yang bukan barang kena pajak ya. Ada buah-buahan, mungkin kan itu bukan apa namanya mendapatkan fasilitas dibebaskan hasil perkebunan ya. Kemudian beras ya, beras kalau bukan dikemas ulang dan sebagainya itu memang apa namanya barang kebutuhan pokok ya, barang kebutuhan pokok mendapatkan fasilitas dibebaskan ya, beras. Nah, kemudian ada daging, telur itu. Nah, jadi kalau yang kita belanja itu memang ada yang dibebaskan tidak ada PPN-nya ya, itu nanti jumlah yang kita bayarkan misalnya DPP-nya itu berbeda dengan PPN yang terutang di bawah karena nggak semuanya itu dipungut PPN. Nah, yang menanggung PPN itu siapa? Memang konsumen. Jadi bukan pemilik supermarket zolim ya, pemilik supermarket nggak zolim. Jadi pemilik supermarket justru menjalankan undang-undang pajak pertambahan nilai dengan baik dan benar, yaitu memungut PPN dari setiap yang belanja. Kalau memang barangnya itu adalah barang kena pajak. Nah, satu lagi yang disinggung adalah restoran. Restoran ini adalah pajak daerah, ya. Nah, teman-teman kalau belajar pajak total mungkin nanti juga ada dipelajari Undang-Undang HKPD-nya ya, Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 2022 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu diatur mengenai kewenangan daerah untuk memungut pajak retribusi gitu ya. Diistilahkan dengan barang jasa tertentu, ya kan? Barang jasa tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Salah satunya adalah restoran. Jadi memang untuk restoran itu tergantung perdanya di masing-masing daerah. Apakah pajaknya mau sama dengan PPN 10%, 11% gitu ya. Nah, itu nanti eh, tergantung dari pajak apa perda masing-masing daerahnya, gitu ya. Nah, kalau yang makan dibebani pajak atas konsumsi makan di tempat itu konsepnya mirip PPN, ya kan? Jadi kalau kita mungkin makan di tempat-tempat tertentu tuh ada tulisannya bahwa restoran ini eh,
telah melakukan pembayaran pajak daerah, restoran. Nah, itu ada yang dicantumkan di eh, ininya, apa namanya, di outletnya atau di kacanya gitu ya. Jadi saya ingin meluruskan bahwa pendapat tadi sepintas benar, tetapi yang mungkin tidak dipahami adalah pajak itu macam-macam dan kewenangan pemungutannya juga macam-macam. Begitu hati-hati orang pajak, pasti yang kena pajak pusat semua ini, pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Jadi memang kami sambil belajar gitu ya, sambil belajar memperbaiki, memberikan kepercayaan kepada masyarakat gitu ya. Kalaupun ada satu dua oknum yang masih nyeleneh, ya monggo dilaporkan, ditindaklanjuti, dihukum. Jadi kita nggak bakar rumahnya, tapi kita ambil orang per orangnya gitu ya. Nah, di sini jelas dari definisi ini ya, itu PPN memang dikenakan setiap jalur produksi dan distribusi. Misalnya pabrikan memproduksi barang gitu ya, kemudian dijual kepada pedagang besar kepada pedagang eceran kepada konsumen, itu rantai produksi distribusinya jalan dan setiap tahapan itu terutang PPN ya. Tetapi tidak menimbulkan pajak berganda. Nanti kita perdalam lagi itu ya. Jadi tidak menimbulkan pajak berganda. Dan di sini jelas juga apa yang saya uraikan di pengantar tadi, bahwa tanggung jawab pemungutan itu ada pada pihak yang menyerahkan barang kena pajak. Jadi siapa yang menyerahkan barang kena pajak, siapa yang menyerahkan jasa kena pajak, bertanggung jawab untuk memungut kalau memang dia adalah pemungut pajak atau pengusaha kena pajak, gitu ya. Tapi di lain pihak, yang menanggung beban itu bukan yang menyerahkan barang, tetapi yang membeli barang, yang memanfaatkan jasa, ya. Ya, itu adalah yang bertanggung jawab secara penanggung beban sesungguhnya. Karena kalau dia belanja misalnya 1 juta, PPN-nya 110.000 gitu ya. Nah, PPN-nya 10.000, maka dia membayarnya berapa? 1.110.000. Harga barangnya 1 juta, PPN-nya 110.000, tapi dia nitip. Pak supermarket, saya titip ya, PPN saya setorkan ke kas negara. Nah, itu konsepnya kan indah. Satu menitip pajak untuk menyetorkan, yang dititipi amanah menyetorkan ke kas negara, gitu ya. Jangan sampai nggak menyetorkan karena itu masuk dalam delik pidana. Jadi kalau teman-teman sudah masuk ke KUP, kemarin kalau nggak salah sudah KUP ya. Nah, kalau sudah KUP, di situ juga ada pasal 39, gitu ya. Memungut tapi tidak menyetorkan. Itu masuk unsur delik pidana. Oke. Sorry, kok nggak bergerak. Teman-teman sekalian, jadi dari apa yang sudah saya uraikan tadi, pengantar, contoh, gitu ya, kita bisa narik kesimpulan. PPN ini konsepnya gimana sih, gitu ya? Jadi di sini ada karakteristik PPN. Kita sudah ketahui. Oh, sorry, ada gangguan iklan. Jadi dari yang kita uraikan tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa PPN itu adalah pajak tidak langsung. Karena apa? Karena pihak pemikul beban, yaitu si konsumen, ya kan, berbeda dengan pihak yang bertanggung jawab mungut, yaitu si penjual tadi, ya, supermarket, gitu ya. Nah, jadi pihaknya berbeda, maka pajaknya tidak langsung. Kalau PPH kan langsung, pajak penghasilan itu langsung. Yang mikul bebannya saya, penghasilan-penghasilan saya, gitu ya. Nah, yang bayar pajak juga saya, kalau kena sanksi juga saya. Nah, itu adalah pajak langsung PPH. Kalau PPN kan enggak, ya. Kalau PPN kan enggak. Jadi kalau PPN yang mikul beban adalah konsumen, yang bertanggung jawab mungut adalah penjual yang menyerahkan BKP. Kalau PPN yang nggak dipungut, yang ditagih bukan konsumen, tetapi yang ditagih adalah yang diamanahkan untuk mungut, yaitu penjualnya, gitu ya. Nah, kemudian dari situ juga kita tahu bahwa PPN itu adalah pajak objektif, ya. Kenapa? Karena yang dilihat objeknya dulu. Ini barang kena pajak bukannya? Ini jasa kena pajak bukannya? Gitu ya. Nah, yang dilihat tuh objek. Jadi yang menimbulkan kewajiban perpajakan untuk PPN ini adalah objeknya dulu.
oh ini impor, ini penyerahan BKP, JKP, oh ini non BKP dan sebagainya. Jadi objeknya dulu ya. Dari objeknya itu baru nanti kita identifikasi siapa yang bertanggung jawab. Jadi PPN itu adalah pajak objektif. Nah, kemudian dari yang tadi kita bahas juga kita uraikan, berarti PPN itu adalah multi state levy atau multi state level gitu ya. Jadi setiap jalur produksi, distribusi, ya, konsumsi, ya, nah, itu dikenakan pajak pertambahan nilai terutang PPN, ya. Nah, terutang PPN, tetapi tidak menimbulkan pajak berganda, artinya non kumulatif. Nanti kita lihat contohnya, gitu ya. Nah, kemudian eh, PPN ini prinsipnya menggunakan indirect subtraction method atau metode pengurangan tidak langsung. Nanti menggunakan sarana yang disebut dengan faktur pajak, gitu ya. Nah, sarana yang disebut dengan faktur pajak. Bagi penjual, ya, faktur pajak itu adalah pajak keluaran. Bagi pembeli, berarti dia sudah membayar pajak, itu adalah pajak masukan. Kalau pembelinya pengusaha kena pajak, dia boleh mengkreditkan. Nah, itulah yang sistem indirect subtraction method, gitu ya. Nah, dia boleh mengkreditkan sehingga nanti yang dikenakan PPN itu hanya nilai tambah, jadi nggak akan double-double, ya, sepanjang mekanismenya dipatuhi dan diikuti, gitu ya. Kemudian PPN ini nggak banyak tarif, tarifnya adalah tunggal, ya, single rate, ya, yaitu 11%, yang sebentar lagi 1 Januari 2025 akan menjadi 12%, ya. Nah, nanti teman-teman akan melihat, katanya satu tarif Pak single rate, kok di belakang nanti ada yang 1,1, ada yang 0,55 gitu ya, ada yang 0,5 berapa? 1,5 ya. Nah, itu banyak, tapi itu namanya besaran tertentu. Nanti kita bahas deh. Tapi prinsipnya tarifnya satu, 11%. Ya kan? Nah, untuk ekspor tarifnya 0%. Karena kita kembali ke konsep PPN ini adalah pajak atas konsumsi di dalam negeri. Jadi kalau barang itu dikonsumsinya di luar atau kita ekspor, ya PPN-nya 0%, tetap terutang dia. Kalau nggak terutang, nanti yang eksportir nggak bisa mengkreditkan pajak masukan, yang eksportir tidak bisa mengambil PPN yang sudah dibayar, ya restitusinya nggak bisa. Kalau dia non PKP, kalau dia tidak terutang untuk ekspor, maka ekspor ini tetap terutang PPN, tetapi tarifnya 0%, ya. Nah, di sini PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP JKP di dalam negeri, ya, sehingga sebaliknya kalau ekspor itu PPN-nya 0%, kalau impor barang masuk kita harus melindungi produsen dalam negeri, gitu kan? Sehingga barang masuk karena walaupun dia produk luar, dikonsumsinya di Indonesia di dalam negeri, maka dia dikenakan PPN impor, ya. Demikian juga jasa, ya. JKP itu juga bisa diimpor, jasa kena pajak, ya. JKP jasa kena pajak, BKPTB itu adalah barang kena pajak tidak berwujud. Jadi kalau impor itu kan barang kena pajak berwujud. Nah, kalau barang kena pajaknya tidak berwujud, misalnya merek dagang, paten, hak menggunakan kesusastraan, ya, misalnya e-book, e-magazine gitu ya. Itu kalau yang pemiliknya di luar negeri berarti kan semacam kita impor BKPTB. Tetapi bahasa undang-undangnya, ya, sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf D, objek PPN itu adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ya. Demikian juga yang pasal 4 ayat 1 huruf E mengenai pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Tapi ini prinsipnya sama sebetulnya impor gitu ya. Yang satu impor BKP berwujud, yang lain impor BKP tidak berwujud atau impor jasa kena pajak. Ya, itu ya teman-teman. Ini karakteristik PPN yang harus benar-benar kita tanamkan sehingga nanti kalau kita ada case, Pak, saya kasusnya begini, saya impor tapi barang tersebut sih nggak masuk ke Indonesia, langsung saya carikan penjualnya misalnya di Filipina, impornya dari Amerika gitu ya. Maka saya kena PPN impor nggak gitu. Karena dia nggak masuk ke dalam negeri kan nggak impor. Karena impor itu adalah kegiatan memasukkan barang dari luar ke dalam daerah pabean. Nah, kalau dia langsung ini ke Filipina, misalnya dari Amerika, berarti dia kena PPN mungkin mencarikan penjual atau mencarikan pembeli dan seterusnya, gitu ya. PPN jasa perdagangan. Ini ya, teman-teman, karakteristik yang sorry kita tanamkan.
Nah, kemudian kita harus memahami mekanisme PPN di Indonesia ya. Kita memahami mekanisme PPN di Indonesia. Tadi saya sampaikan prinsipnya mekanisme PPN di Indonesia itu adalah indirect subtraction method. Jadi menggunakan metode tidak langsung. Nanti kita lihat objek-objeknya sebagai pengantar dulu deh ya, sebagai pengantar nanti kita akan mempelajari 10 objek untuk PPN ya. 8 objek itu ada di pasal 4 ayat 1 ya, huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian yang dua itu ada di pasal 16C dan 16D Undang-Undang PPN. Nah, ini berkaitan dengan objeknya nih. Jadi mekanisme PPN ini berkaitan dengan objeknya. Kita lihat nih ya. Yang menggunakan indirect subtraction method ya, itu adalah objek pasal 4 ayat 1 huruf A, penyerahan bahan kena pajak di dalam daerah pabean. Huruf C, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Kemudian B enggak, D enggak, E enggak, FGH ya. FGH juga menggunakan indirect karena menggunakan faktur. Fakturnya adalah PEB gitu ya. Kemudian 16C ya, 16C ini adalah kegiatan membangun sendiri, dia self imposition, setor sendiri. Jadi bukan indirect. 16C non indirect, kemudian 16D. Nah, 16D ini menggunakan faktur juga. Jadi 16D ya, ini ada 16D. Nah, ini adalah menggunakan faktur nih 16D. Ya. Nah, PKP yang menyerahkan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak ya, itu sebagai pemungut PPN ya. Ini sistem atau metode indirect subtraction methodnya ya. Jadi yang menyerahkan barang itu adalah sebagai pemungut. Pakai apa dia mengutnya? Sarananya adalah faktur pajak. Nah, bagi penjual atau yang menyerahkan BKP atau JKP itu disebut dengan pajak keluaran. Nah, yang dipungut itu pajak keluaran. Kemudian bagi pembeli ya, itu adalah pajak masukan. Jadi dia punya hak mengkreditkan pajak masukan. Pajak keluaran itu yang dipungut, pajak masukan ini berarti yang sudah dibayar atau seharusnya dibayar, ya. Karena apa? Saya sebutnya seharusnya dibayar, karena bisa jadi dia belum bayar, masih utang. Nah, walaupun dia masih utang, karena barang sudah diserahkan, maka penjual harus menerbitkan faktur pajak. Nah, bagi penjual itu adalah pajak yang dipungut, walaupun sana belum bayar, gitu ya. Dan bagi pembeli, walaupun dia belum bayar, dia boleh mengkreditkan pajak masukan tersebut, gitu ya. Nah, kemudian sarana pengurangannya itu ada di mana? Nah, sarana pengurangannya itu ada di kolom yang ketiga ini ya, di kuadran berikutnya ini ya. Ini adalah mekanisme indirectnya, yaitu melalui pasal 9 Undang-Undang PPN ya. Pasal 9 Undang-Undang PPN di mana pajak keluaran itu dikreditkan dengan pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama ya. Artinya, kita mungut PPN berapa, pajak keluaran, kemudian kita membayar pajak masukan berapa, disandingkan selisihnya kita lihat, apakah kurang bayar atau lebih bayar. Kalau pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukan, artinya kan dia kurang bayar, harus setor ke kas negara, gitu ya. Nah, setelah setor baru bisa dilaporkan SPT-nya, ya, SPT-nya kurang bayar. Nah, ini diatur dalam pasal 9 ayat 3, gitu ya. Nah, kemudian kalau pajak keluarannya justru lebih kecil daripada pajak masukan, ya, maka SPT-nya ini LB, artinya dia memungut pajak lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang sudah dia bayar, yaitu pajak masukan. Oh, saya mungut pajak 1 juta, saya punya pajak masukan 1.200.000, berarti saya lebih bayar 200. Nah, lebih bayar ini dikemanakan? Ya, dia lapor SPT, lebih bayarnya apakah minta direstitusi, dikembalikan, atau kompensasi. Tapi undang-undang menyatakan harus dikompensasi, pasal 9 ayat 4, gitu ya. Boleh nggak restitusi? Boleh, karena ada 9 ayat 4A. Boleh direstitusi hanya akhir tahun buku, gitu ya. Pak, kok ada yang bulanan minta restitusi? Boleh, dia minta restitusi setiap masa pajak, karena ada pasal 9 ayat 4B, ya, yang boleh mengajukan restitusi setiap masa pajak, itu adalah yang ekspor, ya kan? Kalau ekspor itu kan dia pajak keluarannya nol terus. Ya.
Sedangkan pajak masukannya kan dia beli bahan baku, dia pakai jasa dan sebagainya, itu nambah terus pajak masukannya. Jadi dia untuk eksportir itu bedanya tetap. Jadi dia fix different ya. Jadi perbedaan PKPM-nya akan tetap karena dia mungutnya nol bisa mengkreditkan pajak masukannya. Nah, demikian juga selain eksportir kalau kita melakukan penyerahan kepada instansi pemerintah bendahara. Karena yang mungut tuh nanti instansi pemerintah. Kita menyerahkan ke BUMN, ke kontrak karya, kontrak kerjasama di bidang pertambangan ya K3S. Itu mereka ditunjuk sebagai pemungut. Nah, jadi kita PK-nya itu yang kita pungut sendiri nggak ada, nol, sedangkan pajak masukannya kita boleh mengkreditkan. Itu baru bisa minta restitusi setiap bulan. Satu lagi yang boleh meminta restitusi setiap masa pajak, ya sesuai pasal 9 ayat 4B Undang-Undang PPN, itu adalah pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atau dipersamakan dengan PPN tidak dipungut. Misalnya, pengusaha di Jakarta menyerahkan barang kena pajak ke pengusaha yang ada di Pulau Batam, Bintan, Karimun, Pelabuhan Pulau Sabang. Itu adalah kawasan bebas. Nah, di kawasan bebas tidak ada PKP, gitu kan? Nah, kalau pengusaha di Jakarta menyerahkan barang pajak kena pajak ke sana, maka itu di sana nggak ada PPN. Artinya PPN-nya dipersamakan dengan mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Jadi fakturnya tetap terbit. Fakturnya tetap terbit dengan kode 07, ya kan, 2 digit pertama 07. Kemudian PPN-nya tetap ditulis, misalnya penyerahannya 100 juta, PPN-nya 11 juta, gitu ya. Itu tetap dicantumkan dalam faktur, tetapi tidak dipungut. Nah, itu juga boleh mendapatkan fasilitas PPN dipersamakan dengan tidak dipungut sehingga apa namanya, pengusaha kena pajak yang bersangkutan bisa melakukan restitusi setiap bulan kalau dia ada lebih bayar. Nah, jadi konsep PPN itu dikompensasi dulu, karena apa? Takutnya ya, kalau usahanya normal, selain daripada eksportir, penyerahan ke pemungut, penyerahan yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atau dipersamakan dengan fasilitas PPN tidak dipungut, ya selain itu kan sifatnya bedanya sementara ya, bedanya hanya sementara. Waktu dia misalnya memproduksi barang, dia beli mesin ya, dia beli bahan baku ya kan. Nah, sedangkan penjualannya itu dia belum stabil, baru mulai dikit-dikit sehingga pajak masukannya akan lebih besar dibandingkan dengan pajak keluarannya karena masih awal-awal produksi, ya kan? Tapi nanti berkelanjutan kan mulai naik. Nah, pembeliannya sudah berkurang, penjualannya sudah mulai meningkat sehingga pajak keluaran yang dipungut itu akan eh, lebih banyak. Kemudian pajak masukannya perlahan-lahan lebih bayarnya berkurang-berkurang sehingga akhirnya nanti akan kurang bayar. Normalnya kan begitu. Jadi undang-undang sudah mengatur, mengantisipasi itu namanya time different. Kalau hanya beda waktu ya jangan diambil lah gitu kan. Nanti kamu nggak usah nyetor lagi, tinggal dikompensasi masa pajak berikutnya. Kalau berikutnya kurang, tinggal diambil dari tabungan itu. Jadi nggak usah keluar masuk uangnya, gitu ya. Nah, ini adalah konsep dari sistem pengkreditan pajak masukan, ya. Kemudian ekspor, ya. Di sini ada ekspor BKP, ekspor BKPTB, ekspor JKP, ya, oleh pengusaha kena pajak. Ini faktur pajaknya kan ada, namanya PEB, PEJKP, PEBKPTB, ya. Nah, itu adalah menggunakan mekanisme faktur, walaupun PPN-nya 0%. Nah, kemudian kita juga mengenal di sini pemanfaatan BKP tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang melalui PMSE ya. PMSE itu adalah perdagangan melalui sistem elektronik ya. Jadi Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini mewakili pemerintah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan penjualan melalui sistem elektronik ya, seperti yang dalam negeri ada Tokopedia misalnya gitu ya. Kemudian ada Google, ada Microsoft misalnya yang dari luar negeri, kemudian ada Amazon misalnya. Nah, kalau misalnya Amazon, Aladin itu bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak ya, maka invoice mereka itu bisa menjadi faktur pajak. Nah, jadi di sini tetap menggunakan metode faktur pajak.
pengurangan dengan faktur pajak. Kalau kita membeli barang kena pajak dari apa namanya, pengusaha luar negeri yang menggunakan aplikasi atau PMSE, ya, kalau mereka bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, maka dokumen mereka itu berfungsi sebagai faktur pajak. Nah, sehingga nanti kalau kita adalah PKP, kemudian yang kita beli itu berhubungan dengan kegiatan usaha, maka kita bisa mengkreditkan faktur pajak tersebut, gitu ya. Jadi mekanismenya melalui PMSE. Karena kalau nggak PMSE, nanti rumahnya di sebelah kanan nih, self imposition. Jadi untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau jasa kena pajak, kalau yang bersangkutan vendor luar negerinya ini tidak PMSE ya, tidak bekerja sama dengan Dijen Pajak, maka nanti larinya ke sini, pemanfaatan BKB atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean ya, yang tanpa PMSE ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini objeknya yang BKPTB, JKP ini adalah pasal 4 ayat 1 huruf D dan E. Ya, jadi ini adalah menggunakan sistem indirect substitution method, sarananya adalah faktur pajak. Nah, konsep imposition ini adalah setor sendiri ya. Misalnya kita menyerahkan kepada pemungut PPN. Saya misalnya rekanan dari Kementerian Keuangan. Kemudian saya menyerahkan BKP berupa alat tulis kantor kepada kementerian, ya. Nah, maka nanti misalnya DPP-nya 100 juta, PPN-nya 11 juta, ya. Nah, PPN-nya 11 juta. Kalau kita menjual kepada pihak lain yang bukan instansi pemerintah atau pemungut lainnya, kita akan menerima uang berapa? 111 juta. Yang 100 juta harga beli barang, ya, harga atau harga jual kita, yang 11 juta itu adalah PPN-nya, kan gitu. Nah, tapi kalau kita menyerahkan barang kena pajak sebagai rekanan pemerintah, ya, kita serahkan kepada Kementerian Keuangan misalnya, BKP dengan harga 100 juta harga jualnya. Instansi pemerintah itu hanya akan membayar berapa? 100 juta. Jadi yang 11 jutanya itu tetap ditahan. Itulah konsep pemungutan. Nah, nanti instansi pemerintah bendaharanya akan menyetorkan pajaknya ke kas negara. Nah, disitulah sistemnya justru pembelinya yang mungut dan pembelinya yang menyetorkan langsung ke kas negara PPN-nya. Jadi nggak dititipin ke penjual. Ya, dengan amanah undang-undang dan peraturan Menteri Keuangan, si pembeli ini mungut sendiri pajaknya walaupun dia pembeli, kemudian disetorkan ke kas negara langsung. Makanya self imposition method. Nah, kemudian yang juga menggunakan sistem self imposition ini ya adalah pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah, ini yang tidak ada PMSE nih. Jadi mekanisme transaksinya sama. Jadi pembeli di Indonesia misalnya bertransaksi dengan vendor di luar negeri, pengusaha di luar negeri melalui aplikasi gitu ya. Tetapi mereka tidak bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Nah, kalau mereka tidak bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, PPN-nya itu menjadi kewajiban pihak yang memanfaatkan BKPTB. Misalnya saya beli e-book, beli e-magazine gitu ya, dari luar negeri atau kita beli barang dari aplikasi luar negeri yang miliknya di luar negeri gitu ya, tapi mereka tidak bekerja sama, berarti kita punya kewajiban untuk menyetor sendiri PPN-nya ke kas negara. Jadi kalau barang tersebut belum dibayar PPN-nya, maka barang tersebut tidak dikirimkan, gitu kan, tidak bisa diterima. Itu teman-teman konsepnya ya. Kemudian yang juga menggunakan sistem self employment method itu adalah KMS atau PPN pasal 16C ya. Karena dalam pengaturannya untuk KMS, si pemilik proyek ya, yang pemilik proyek yang melakukan kegiatan membangun sendiri itu menyetorkan sendiri, menghitung sendiri, menyetorkan sendiri dengan besaran tertentu 2,2% kali biaya per bulan. Ya, nanti kita bahas di materinya. Nah, ini adalah mekanisme PPN Indonesia. Nah, untuk memperjelas konsep indirect subtraction method, ini saya buatkan ilustrasi. Jadi teman-teman nanti bisa
mencerna ya, memahami, oh ternyata begini PPN. Inilah yang disebut pajak keluaran, ini loh pajak masukan. Oh ini loh rantai distribusi, rantai produksi gitu kan. Kemudian dilihat, oh ternyata PPN-nya nggak kumulatif gitu ya. Oh ternyata semuanya pajaknya numpuk di konsumen. Iya benar gitu. Makanya disebut pajak atas konsumsi di dalam daerah pabean. Nah kita lihat teman-teman ya. Ini ada industri benang ya. Industri benang menghasilkan benang dari kapas atau dari sintetis ya, dia memproduksi benang, kemudian benangnya dijual kepada industri tekstil. Industri tekstil ini nanti akan memproduksi menjadi bahan. Bahannya akan dijual kepada industri garment. Industri garment itu akan memproduksi barang-barang dari bahan, misalnya baju, kemeja, atau tas, atau dasi, dan sebagainya. Industri garment ini akan menjual kepada pedagang besar. Nah, pedagang besar akan menjual kepada pedagang eceran dan sampailah di tangan kita konsumen. Ini kan rantai produksi, distribusi gitu kan. Mulai dari industri benang, industri lainnya sampai pedagang besar dan pedagang eceran. Kemudian akan masuk ke konsumen ya. Nah, ini kita perhatikan. PPN ini gini konsepnya ya, dengan metode pengurangan tidak langsung dan tidak menimbulkan pajak berganda ya. Misalnya industri benang, ya industri benang untuk menghasilkan produknya, dia misalnya memanfaatkan nilai tambah. Nilai tambah ini mulai dari harga pokok produksinya, kemudian laba yang diharapkannya berapa, ya biaya angkut dan sebagainya. Pokoknya anggap aja nilai tambahnya 1.000, sehingga dia memberikan harga jual adalah 1.000, ya kan? Kalau harganya soal 1.000, berarti nanti pembeli punya kewajiban membayar PPN berapa? Ini pajak keluaran yang dipungut oleh industri benang, yaitu 110. Siapa yang menyetorkan 110 ke kas negara adalah industri benang, ya kan? PK kurang PM, anggap aja PM-nya 0 nih. Kita kalau nggak selesai-selesai, kita mundur lagi ke pemasok bahan bakunya industri benang siapa kan gitu ya. Jadi kita anggap dulu pajak masukannya 0, sehingga industri benang itu menyetor 110 ke kas negara. Tapi sebetulnya uang siapa 110 ini? Nah, 110 ini adalah uangnya si industri tekstil nih yang saya kasih warna ungu, ya kan? Jadi industri tekstil waktu membeli benang dengan harga jual 1.000, dia membayar berapa? Nah, dia membayar 1.000, harga belinya ditambah dengan PPN-nya 110. Jadi industri tekstil itu membayarnya 1.110, bukan sebesar harga jual, tapi plus PPN-nya. Ya kan? Nah, kemudian industri tekstil akan menyerahkan barang kena pajak hasil produksinya itu kepada industri garment. Misalnya dari industri benang yang dia beli harga 1.000 ya, yang kuning ini 1.000 ya kan. Kemudian dia menambahkan nilai tambah mulai dari tambah pewarna, tambah bahan ini itu ya, tambah kertas lah atau apa sehingga dia mempunyai barang baru. Harga pokok belinya 1.000, dia punya nilai tambah 400, maka dia akan menjual tekstil hasil produksinya kepada industri garment dengan harga jual 1.400. Nah, kalau dia menjual dengan harga 1.400, berarti dia harus mengut pajak keluaran berapa? 154, yaitu 11% dari 1.400. Ya kan? Apakah dia setor seluruhnya 154? Enggak. Karena dia pernah membayar 110 kan nih yang ungu, dia membayar 110 waktu membeli barang dari industri benang. Yang disetor ke kas negara adalah 154 yang dia pungut waktu menjual ke industri garment dan mengkreditkan atau dikurangi dengan 110 pajak masukan yang pernah dia bayar waktu dia membeli dari industri benang. Gitu teman-teman ya. Jadi yang disetor itu hanya selisihnya, jadi hanya 44. Demikian juga industri garment. Dengan nilai tambah 350 ya, dengan nilai tambah 350, kemudian dia membeli waktu membeli harganya 1.400 ya, ini relate ya, 1.400 dari industri tekstil. Di sini dia pakai 1.400 sehingga industri garment akan menjual di 1.750. Kalau menjual di 1.750 berarti pajak keluaran yang dipungut 192. Tetapi dia pernah membayar PPN 154 sehingga dia hanya menyetor 38 gitu kan.
Nah, industri garment akan menjual kepada pedagang besar dengan harga 1.750 kan tadi ya. Nah, tapi yang dibayar oleh pedagang besar berapa? 1.942 karena ada PPN 192. Nah, ini 1.750. Ini pedagang besar punya nilai tambah misalnya mengemas, ongkos transport dan sebagainya ya. Sehingga pedagang besar itu waktu membeli seharga 1.750 tambah PPN-nya, waktu menjual maka dia juga menambahkan nilai tambah dari harga belinya, yaitu menjadi 250, ya kan? Nah, kemudian waktu menyerahkan barang dengan harga 250, maka dia wajib memungut PPN 225 nih. Nah, sedangkan dia punya hak mengkreditkan 192, sehingga dia hanya setor 33. Demikian juga pedagang eceran punya nilai tambah 250, maka dia menjual 2.300, dia mungut 253, tapi pajak masukannya dia punya kreditkan 225. Sehingga pedagang eceran itu kalau dia pengusaha kena pajak, maka dia wajib menyetor 28 ke kas negara nih, ya kan? Nah, tapi kalau pedagang ecerannya ini non PKP, ya, kalau non PKP berarti nanti dia close-nya di sini, dia sebagai konsumen akhir yang menanggung, gitu ya. Karena dia waktu menjual ke konsumen dia sudah tidak memungut PPN. Oke. Sehingga kita lihat yang disetor ke kas negara itu sebetulnya berapa sih ya? Nah, yang pertama adalah yang disetor oleh industri benang 110. Kemudian yang disetor oleh industri tekstil 44, yang disetor garment 38, yang disetor pedagang besar 33, yang disetor pedagang eceran 28. Sehingga yang disetor ke kas negara itu prinsipnya adalah berapa? 253. Nah, ini sama dengan jumlah PPN yang dibayar oleh konsumen akhir, ya. Jadi konsumen akhir itu membeli dengan harga 2.300 ya, ditambah dengan oh sorry, dia membeli dengan harga 2.300 ya. Karena awalnya si pedagang eceran membeli di harga 250, kemudian dia punya nilai tambah 250, sehingga pedagang eceran menjual dengan harga 2.300. Pada saat menjual dengan harga 2.300, pedagang eceran ini mengut PPN 253 ya, tapi dia punya pajak masukan 225 yang dibayar waktu membeli dari pedagang besar, sehingga pedagang eceran hanya menyetor 28, ya kan? Nah, konsumen bayar PPN-nya berapa? 11% dari 2.300 ya, itu 253 pajak keluarannya yang harus dibayar oleh konsumen. Dan ini sama dengan yang sudah disetor ke kas negara, gitu ya. Ini gambaran teman-teman terkait dengan sistem indirect subtraction method. Jadi sarananya adalah faktur pajak. Nanti kita bahas faktur pajak itu di pasal 13 ya, pasal 13 ayat 1, kemudian 13 ayat 1A mengenai saat pembuatan faktur pajak, kemudian ada juga faktur pajak gabungan di 13 ayat 2 ya. Kemudian ada juga dokumen tertentu yang mempunyai kedudukan dipersamakan dengan faktur pajak, itu nanti kita buka di pasal 13 ayat 6 ya. Kemudian apalagi, faktur pajak, eee, pedagang eceran ya, yang konsumen akhir di 13 ayat 5 ya. Sorry, oh bukan bukan 13 ayat 5, 13 ayat 5 itu, apa namanya, minimal mencantumkan ya. 13 ayat 9, faktur pajak harus memenuhi formal material, nanti kita bahas. Oke, kemudian yang self imposition method, ini saya contohkan ilustrasinya ya. Misalnya ada kontraktor ya, kontraktor ini anggap aja PTA di bulan Juli melakukan penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak kepada BUMN ya, anggap aja ini BUMN ya, BUMNP ya. Jadi dia ditunjuk sebagai pemungut PPN, maka waktu kontraktor menyerahkan BKP JKP seharga 45 juta dengan harga jual atau penggantian 45 juta, maka si BUMN itu hanya membayar berapa? 45 juta. Ya, sebesar harga jual atau harga penggantiannya. Sedangkan PPN-nya yang 4.950.000 itu dipungut ditahan,
kemudian disetorkan ke kas negara. Ya, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau bulan Juli, maka yang disetor ke kas negara itu paling lambat tanggal 15 Agustus. Ya. Nah, sekarang kita lihat pelaporannya bagaimana. Untuk rekanannya si BUMN, dia dalam melaporkan SPT masa Juli, itu pajak keluarannya anggap aja, bukan anggap aja, karena dia menyerahkan ke pemungut, dia tidak mengut sendiri, maka PK-nya nol. Nah, pajak masukannya anggap aja nol, maka SPT-nya si rekanan ini adalah nihil. Sedangkan si BUMN itu kan badan usaha, ya, badan ya. Di samping dia sebagai pemungut, maka dia juga adalah sebagai PKP, pengusaha kena pajak, yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, kan gitu. Nah, makanya si BUMN ini lapornya 2 SPT nanti. Jadi ada SPT 1107 PUT, ya. SPT 1107 PUT ini untuk melaporkan dia sebagai pemungut, ya. Karena waktu dia membeli dari PT A, si rekanan, dia tuh apa namanya? Memungut PPN, ya. Ada penyerahan atau ada kontrak, dia memanfaatkan jasa 45 juta, sedangkan yang dibayarkan juga 45 juta. Berarti ada kewajiban memungut. Maka dia lapor dengan SPT 1107 PUT. Gitu ya. Kemudian dilaporkan satu lembar SSP, nilainya 4.950.000. Kemudian sebagai pengusaha kena pajak, dia juga wajib lapor SPT 1111 ya sebagai PKP. Maka dia akan melaporkan faktur pajak masukan itu dikreditkan dalam form B2 ya. Jadi 4950 ini kan pajak masukannya si BUMN ya. Kemudian dilaporkan dalam form B2 pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, ini kita ambil kesimpulan, teman-teman, dari uraian di atas. Jadi kita tadi sudah paham, PPN adalah pajak konsumsi dalam negeri. Dan di sini dia bukan atas kegiatan bisnis. Jadi PPN bukan pajak atas kegiatan bisnis ya. Misalnya jual beli barang, kemudian industri ada laba rugi, kemudian penjualan ada biaya promosi, biaya transportasi. Nah, kemudian hasil akhirnya kok kita rugi ya, atau hasil akhirnya kok kita untung banyak banget ya. Nah, itu adalah hasil operasional kegiatan usaha dari proses bisnis gitu ya. Tapi PPN enggak. Jadi PPN itu memang hanya nitip dan itu berarti pajak orang bukan pajak kita ya. Nah, karena dia bukan atas kegiatan bisnis, maka bebannya itu bukan beban dari si pengusaha yang menjual barang. Jadi pemikul beban sesungguhnya adalah konsumen. Tapi penanggung jawabnya untuk setor ke kas negara adalah si pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP. Nah, kalau ternyata misalnya tidak dipungut PPN atas transaksi tersebut, maka negara nggak akan menagih kepada pembeli. Yang akan ditagih adalah yang dikasih amanah, yaitu pihak penjual atau pihak yang menyerahkan BKP dan atau JKP. Nah, prinsipnya yang satu lagi, yaitu yang sudah kita bahas tadi juga disinggung, itu adalah menganut destination principle. Jadi prinsipnya di tempat tujuan. Pajak dikenakan di tempat tujuan barang. Ya. Kalau barang masuk kena PPN, kalau barang keluar daerah pabean, maka PPN-nya 0%. Jadi saya tambahkan mungkin untuk karakteristik PPN ini adalah selain yang sudah dijelaskan di atas, ada satu lagi karakteristiknya dari sini ya. PPN itu bersifat netral, ya, netral terhadap perdagangan, ya. Kalau ke luar negeri, ya biar bersaing, kita jangan kenakan PPN, PPN-nya nol, ya. Kemudian kalau dia barang masuk dari luar ke dalam, ya kita protek, Anda harus bayar PPN, ya. Kalau barang mewah berarti ada juga PPNBM, ya. Jadi dikenakan di tempat tujuan. Kalau dari luar negeri masuk Indonesia, ya berarti tujuannya di Indonesia, kita kenakan dulu PPN, gitu ya. Nah, kemudian untuk sedikit menambah pemahaman kita semua ya, nanti di Undang-Undang PPN itu banyak dikenal dengan daerah pabean. Ya, daerah pabean itu apa? Namanya daerah pabean berarti daerah yang berlaku Undang-Undang Kepabeanan Indonesia kan gitu. Nah, jadi wilayahnya mana? Apakah ada wilayah Indonesia yang bukan daerah pabean? Ada. Nah,
Dari definisi ini, daerah pabean itu adalah seluruh wilayah Republik Indonesia, baik darat, perairan, ruang udara di atasnya, termasuk tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan eh, apa namanya landas kontinen ya, yang di dalamnya itu berlaku undang-undang kepabeanan ya. Contohnya daerah yang bukan daerah pabean walaupun di Indonesia, misalnya di Jakarta itu ada kawasan industri Cakung, kawasan industri Pulau Gadung misalnya gitu ya. Nah, di kawasan industri tersebut itu adalah kawasan berikat ya, ditetapkan sebagai kawasan berikat. Nah, kalau dia masuk kawasan berikat, maka kalau ada barang impor masuk ya, nah itu PPN-nya ditangguhkan kecuali barang tersebut dia jual ke wilayah Indonesia lainnya ya yang berlaku undang-undang PBN, maka itu wajib dipungut PPN-nya. Jadi paham ya teman-teman untuk daerah pabean. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca deh ya, untuk barang itu apa sih? Barang itu adalah barang berwujud ya, sifatnya barang bergerak atau tidak bergerak. Jadi kalau kita bahas pasal 4 ayat 1 huruf A, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean, berarti itu meliputi baik barang berwujud maupun tidak berwujud ya. Nah, kalau untuk penyerahan dalam daerah pabean ya, bukan bahasanya bukan pemanfaatan ya. Kalau pemanfaatan itu barang kena pajak tidak berwujudnya dari luar di dalam dimanfaatkan di dalam daerah pabean. Nah, kalau barang-barang tersebut itu dikenai pajak, maka disebut dengan barang kena pajak ya. Nah, kalau penyerahannya ya pasti melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak dan seterusnya. Ini bisa teman-teman baca saja nanti ya, biar nggak ini. Kemudian jasa juga gitu, bla 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 bla. Kalau jasa tersebut dikenai PPN berdasarkan undang-undang ini, ya berarti dia adalah jasa kena pajak. Nah, kalau jasa kena pajak itu diserahkan, namanya penyerahan jasa kena pajak dan seterusnya. Ini teman-teman kalau ada yang mau nggak sependapat boleh ya diskusi, monggo disampaikan atau mau usul atau mau berpendapat ya atau ada pertanyaan case itu boleh ya, langsung. Nah, ini juga badan jadi sekumpulan orang atau modal. Jadi badan itu bisa termasuk di dalamnya BUMN, BUMD, organisasi Pol, Sospol ya, sosial politik dan seterusnya. Nah, kalau pengusaha itu bisa orang pribadi, bisa badan. Nah, itu teman perhatikan ya. Jadi kalau badan itu adalah subjeknya ya. Subjek pajak itu bisa badan, bisa orang pribadi. Nah, subjek pajak itu kalau melakukan kegiatan disebut dengan pengusaha kena pajak, ya kan? Nah, pengusaha kena pajak kalau usahanya itu pajaknya berkaitan dengan undang-undang pajak pertambahan nilai. Nah, ini faktur pajak apa sih? Faktur pajak itu bukti pungutan, kan ini sudah dijelaskan ya. Bukti pungutan bagi penjual itu dia sudah melaksanakan kewajibannya memungut. Bagi pembeli, nah, dia punya hak untuk mengkreditkan pajak yang sudah dibayar. Oke. Nah, pajak masukan, pajak yang seharusnya sudah dibayar, ya, kemudian pajak keluaran yang wajib dipungut oleh PKP pada saat penyerahan BKP. Nah, jadi dalam pertemuan ke depan, ini saya berikan gambaran mind Bapak, map-nya. Nanti mohon nanti kita izin, suaranya putus-putus, Pak. putus ya. Oh ya, ini kalau ini ya pas gambar ini dia Masih pas sebentar putus-putus, ya. Pak. Bapak, mohon maaf, masih putus-putus suaranya, Pak. Oh ya.
Ya, dia kalau ada gambar bergerak tadi juga dia agak putus-putus nih. Saya udah beli kabel yang langsung ke ini sih ya, cuma belum belum disetting komputernya nih. Biar nggak wifi-an ya. Jadi saya udah beli kabel. Ini tinggal cara masangnya saya belum paham nih. Oh, ada ini kok, ada portnya. Oke. Nah, jadi nanti dalam pertemuan berikut-berikutnya kita dari mulai sekarang sih, jadi mulai dari sekarang sampai dengan pertemuan terakhir ya ke-8 itu kita membahasnya lingkupnya ini ya, lingkupnya ini ya. Nanti kita mengidentifikasi suatu transaksi gitu ya kan. Baru nanti kita tentukan apakah dia objek pajak, objek PPN atau bukan objek PPN. Ya. Nah, dari objek non-objek ini baru nanti kita identifikasi siapa subjeknya. Nah, kalau subjek PPN ini, apakah dia punya kewajiban memungut PPN? Apakah dia punya hak mengkreditkan pajak masukan? Ya kan? Nah, untuk kewajiban memungut dan mengkreditkan, itu sarananya adalah faktur pajak. Nah, faktur pajak ini kita rekapitulasi dalam SPT masa, ya. Kemudian kalau ada yang kurang dibayar, maka akan disetor terlebih dahulu dengan SSP, baru bisa melaporkan SPT. Jadi kita akan pelajari lingkupnya ini ya, termasuk juga nanti sekilas mengenai pelaporan SPT ya, penerbitan faktur ya, ketentuan mengenai faktur pajak kita akan ulas. Seperti itu ya, ini mind map-nya. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan gitu ya. Nah, ini kayaknya bisa dibesarkan. Jadi untuk dasar hukum ya, untuk dasar hukum PPN itu adalah mulai dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 83 ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 83 itu diubah pertama dengan 94, Undang-Undang 1194, seterusnya ada perubahan kedua, ketiga, 4, 5, 6 ya. Sorry. Ya. Nah, sepanjang pasal yang sebelumnya itu tidak diubah, maka dia tetap berlaku sampai sekarang. Contohnya di Undang-Undang Nomor 8 tahun 83 itu ada pasal 20 ya. Kalau nggak salah sih ya, pasal 20 itu menyebutkan bahwa undang-undang ini ya, undang-undang PPN disebut dengan Undang-Undang PPN 1984 ya. Makanya kalau kita menggunakan Undang-Undang PPN sebetulnya kita menggunakan undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang PPN 1984 yaitu yang mulai 83 sampai dengan yang diubah di tahun 2023 ya. Nanti saya akan kasih titik berat perubahan yang cukup berpengaruh itu adalah di Undang-Undang 11 2020 nih ya, tentang Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja ini eh, banyak pasal yang mempengaruhi apa namanya perpajakan untuk pajak tambahan nilai ya. Di situ nanti ada konsinyasi menjadi tidak terutang ya. Kemudian pengkreditan pajak masukan walaupun fakturnya itu tidak dilaporkan dalam SPT masih bisa dikreditkan. Pajak masukan yang ditemukan pada saat pemeriksaan bisa dikreditkan gitu kan. Itu banyak. Nanti kita bahas kemudian pasal 9 ayat 2A Undang-Undang PPN yang sebelumnya mengatur kalau perusahaan itu baru berdiri ya, kemudian belum ada pajak keluarannya, maka pajak masukannya yang dapat dikreditkan itu hanya atas jasa dan barang modal. Tapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang mulai berlaku 2 November 2020, eh, walaupun dia belum ada pajak keluarannya, dia tetap boleh mengkreditkan semua pajak masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ya. Kemudian kita juga nanti akan menitik beratkan pada Undang-Undang 7 2021 yang terbaru ya, yang mulai berlaku 1 April 2022, di mana di sini juga terdapat perubahan yang signifikan mengenai perubahan tarif. Pasal 7 ya, pasal 7-nya itu diubah. Tarif dari 10% menjadi 11%, ditambahin lagi koma, nanti 1 Januari 2025 akan menjadi 12%. Nah, itu kan perubahan signifikan. Kemudian juga ada perubahan mengenai pasal 9 ayat 8 ya,
di mana eh, apa namanya pajak masukan atas perolehan kendaraan bermotor jenis sedan dan station wagon itu sebelumnya nggak bisa dikreditkan di undang-undang yang lama. Tapi dengan dengan undang-undang HPP itu pasal 9 ayat 8 huruf C-nya dihapus sehingga perolehan kendaraan bermotor jenis sedan dan station wagon sepanjang berhubungan langsung kegiatan usaha itu dapat dikreditkan. Ya. Nah, kalau Perpu ya, Perpu 02 ini sebetulnya kan berkaitan dengan Undang-Undang 11 2020 yang dibatalkan oleh MK ya. MK berpendapat di sini ada yang nggak pas dengan Undang-Undang Nomor 11 sehingga walaupun masih berlaku tetap berlaku tapi paling lambat 2 tahun dia harus hapus atau batal gitu kan. Tidak boleh berlaku menjadi tidak berlaku. Nah, sebelum ini berakhir 2 tahunnya pemerintah menerbitkan Perpu. Nah, otomatis ini terserah kalau mau Undang-Undang 11 2020-nya mau batal demi hukum ya silahkan. Tapi pemerintah punya Perpu nomor 2 2022 ya tentang Cipta Kerja yang isinya sama persis dengan Undang-Undang 11 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja ya. Tapi memang ada beberapa perubahan redaksi karena di Undang-Undang 11 itu ada kesalahan diperbaiki di Perpu nomor 2 tahun 2022. Nah, kemudian Perpu ini dinaikkan derajatnya menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Nah, kalau kita membahas PPN berarti kita harus paham eh, Undang-Undang PPN yang dalam susunan satu naskah gitu ya. Dalam susunan naskah itu mana sih pasal yang berlaku yang sampai saat ini masih berlaku gitu ya. Dan satu kesatuan undang-undang ini disebut dengan Undang-Undang PPN 1984. Jadi nanti kalau ada istilah Undang-Undang PPN 1984, ya berarti ini semuanya sepanjang masih berlaku gitu ya. Itu teman-teman terkait dengan pengantar. Tadi baru pengantar ya. Baru pengantar dan juga mind map-nya ya sehingga teman-teman ada gambaran oh PPN gini. Gitu kan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita bahas masuk yang berikutnya mulai bertahap nih. Jadi mulai agak naik gitu ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai objeknya. PPN itu Berarti, objeknya ada 10 Pak, ya. Ada yang mau saya ditanyakan, mau monggo. nanya yang tadi, Pak, yang di bagian perhitungan. Perhitungan ini. Ya, jadi intinya, Pak, di awal itu industri benang itu tidak mendapatkan pajak masukan ya, Pak, ya. Jadi si Oh, pedagang, ini kita skip aja, Mbak. Jadi bukan enggak, pasti dia ada dong beli bahan baku lah atau apa, beli mesin juga kan. Cuma tapi dianggap berarti semuanya dilimpahkan ke konsumen berarti ya, Pak, ya. Yang 11% itu di 253. oh ya, nanti semuanya ini akan menjadi beban konsumen 253. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, karena pajak konsumsi di dalam daerah pabean, di dalam negeri lah gitu ya. Sehingga nanti yang nanggung nih konsumen, ya, yang nanggung konsumen. Ya, sedangkan apa namanya? Sedangkan yang industri benang, industri tekstil, ya, industri garment itu hanya membayar PPN yang menjadi porsinya eh nilai tambahnya aja, gitu ya, nilai tambahnya aja. Dan yang industri benang yang pajak masukannya nol ini bukan berarti dia nggak punya ya. Mungkin di satu masa, di masa ini ya, di masa ini dia nggak beli barang lah anggap aja gitu ya. Tetapi di masa-masa sebelumnya dia beli mesin, boleh dikreditkan pajak masukannya. Cuma kita cut off aja. Kalau enggak kan nanti kita ulur ke belakang terus, nanti nggak jelas ujungnya mana ayam duluan apa telur duluan gitu ya. Nah, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. oke, terima kasih, Mbak. Ada lagi, monggo. Ya. Habis itu begini, terus soalnya. Oke. Nah, ini ya, teman-teman. Kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai objek. Ya. Jadi di PPN itu ada 10 objek. Ini yang saya singgung-singgung di awal tadi. Ada penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean, 41A, impor 41B,
kemudian penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean, itu teman-teman bisa buka rujukannya di 4 ayat 1 huruf C, ya. Kemudian pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean 41D, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean itu 41E, ya. Kemudian ekspor mulai dari BKP berwujud, BKP tidak berwujud, jasa kena pajak, ya, itu urut FGH. Nah, baru nanti ada kegiatan membangun sendiri, ya. Kemudian ada juga aktiva. Jadi aktiva ini adalah awal belinya memang bukan untuk dijual belikan, tapi dia untuk operasional, ya. Kemudian dijual. Jadi barang second lah yang kita jual ini barang second terutang PPN berdasarkan pasal 16D, gitu ya. Nah, teman-teman, kita sekarang masuk objek yang pertama, ya. Objek yang pertama itu adalah penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Nah, di sini nggak disebut jual, beli, penjual, pembeli, enggak, tapi penyerahan barang kena pajak. Nah, ini penyerahan barang kena pajak ini kita harus tahu definisinya di mana nih, gitu ya. Yang disebut dengan penyerahan BKP itu kayak apa? Nah, kalau kita mau tahu definisi dari penyerahan barang kena pajak, kita jangan buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, gitu ya. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, nanti definisi penyerahan barang kena pajak adalah suatu penyerahan dilakukan oleh antara dua pihak dan seterusnya gitu. Nah, itu nggak kena, ya. Jadi kita patokannya adalah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nah, lihatnya di mana? Nah, teman-teman bisa buka pasal 1A, ya, di pasal 1A ayat 1 Undang-Undang PPN. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang PPN itu menerjemahkan. Kita nggak boleh menggunakan penafsiran sendiri, tapi undang-undang sudah menafsirkan nih. Penyerahan barang kena pajak itu antara lain adalah penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian, ya. Jadi beralihnya barang kena pajak karena suatu perjanjian, maka di situ walaupun nggak ada jual beli, nggak ada pembayaran, gitu ya. Nah, itu tetap dianggap jadi penyerahan barang kena pajak, ya. Kalau kita baca PP 44 tahun 2022, ya, tentang penerapan Undang-Undang PPN, salah satu jenis daripada penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian itu, misalnya kalau kreditur, misalnya bank, kemudian dia mengambil alih aset atau jaminannya, ya, jaminan debitur diambil alih karena berdasarkan suatu perjanjian, ada jaminan fidusia, ada apa namanya perjanjian eh, hak tanggungan, ya, akta hak tanggungan kalau bank, ya, kemudian ada pegadaian untuk fidusia, ya. Nah, itu berdasarkan perjanjian tersebut, kalau terjadi pengalihan hak, ya, dari pemilik barang kepada eh, bank atau lembaga pembiayaan, maka itu masuk definisi ini. Ya kan si bank nggak beli, ya, bank nggak beli, tapi dia terikat perjanjian kredit, ya, perjanjian kredit dengan debiturnya. Nah, di situ ada klausul kalau gagal maka bisa dieksekusi dan sebagainya misalnya. Itu pengalihan hak karena adanya suatu perjanjian. Itu contohnya. Nah, yang kemudian yang kedua, ya, undang-undang menafsirkan kalau disebut dengan penyerahan barang kena pajak itu termasuk pengalihan juga barang kena pajak melalui sistem sewa beli atau leasing, sewa guna usaha, ya. Ini kita langsung bahas barang yang B, leasing konvensional nih. Yang B ini adalah leasing konvensional. Berarti dia menggunakan bunga, ya kan? Jadi terjadi perjanjian leasing, kemudian eh, konsumennya dalam perjanjian leasing dikenakan bunga. Nah, kalau yang tidak dikenakan bunga itu namanya yang sistem syariah yang G. Jadi kita bahas yang B dan G sekaligus. Ini adalah pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli atau guna usaha atau leasing. Nah, kita lihat contohnya seperti ini, ya. Jadi yang dimaksud dengan pasal 1A ayat 1 huruf B
pengalihan karena perjanjian leasing ini seperti ini ya. Misalnya PTM, ini adalah dealer. Kemudian ada PT Beta sebagai konsumen yang akan membeli mobil. Nah, di tengah-tengah ada X Finance ya yang secara bisnisnya mungkin ada yang konvensional, ada yang syariah. Kalau yang konvensional pakai bunga, kalau yang syariah harga jualnya itu di markup ya. Dia membeli, harga di markup kemudian dijual. Jadi keuntungannya dari markup ya, labanya, selisihnya. Nah, yang dimaksud undang-undang itu adalah yang angka 2 nih, ya. Yang angka 2 ini adalah pengalihan barang kena pajak dari PTM kepada PT Beta konsumen gitu ya. Ini adalah penyerahan BKP walaupun dia melalui sistem sewa guna usaha karena nanti yang bayar adalah X Finance. X Finance akan bayar ke PTM, kemudian PTM menyerahkan barang dan PT Beta akan bertransaksi dengan X Finance untuk penyelesaian kewajibannya, apakah yang konvensional atau syariah. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang masuk definisi penyerahan itu adalah penyerahan kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Nah, kita lihat ilustrasinya ya. Nah, ini kalau pedagang perantara ya jelaslah misalnya pedagang perantara membeli barang kemudian ditetapkan harganya, maka penyerahan yang melalui pedagang perantara itu juga penyerahan yang terutang PPN. Nah, kalau melalui juru lelang ini ya, jadi ini tadi ada debitur, ya, debitur pinjam uang ke bank, dia jaminkan gedung, ya, kemudian dia mendapatkan pinjaman 10 miliar. Maka penyerahan gedung ini adalah dalam rangka mendapatkan kredit, ya, untuk jaminan. Maka penyerahan gedungnya tidak terutang. Nah, kemudian ternyata si debitur gagal bayar, ya, maka bank melakukan lelang, ya. Penyerahan gedung kepada juru lelang ini kan hanya sementara, jadi bukan untuk dimiliki, maka dia tidak terutang. Nah, kemudian kalau ada si pemenang lelang, ya, diketok palu, laku harganya misalnya 12 miliar. Maka penyerahan gedung kepada pemenang lelang itu kan melalui juru lelang. Ini maksudnya bahasa tersebut. Jadi penyerahan BKP melalui juru lelang ini terutang PPN nih 12 miliar, ya. Jadi 12 miliar ini yang harus ditanggung PPN-nya 1,320 miliar oleh si pemenang lelang. Nah, kalau si pemilik awal itu kooperatif, maka dia akan menerbitkan faktur, ya. Dan si pembeli kalau dia PKP, dia boleh mengkreditkan pajak masukan, ya. Nah, kemudian yang 10 miliar dikembalikan ke bank, yang 2 miliar dikembalikan kepada debiturnya, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak kooperatif, maka si juru lelang ini bisa menyetor PPN-nya, ya. PPN yang 1,320 miliar itu akan disetor oleh juru lelang sehingga SSP-nya itu bisa berfungsi sebagai faktur pajak pembelian oleh si pemenang lelang, ya. Kemudian kita masuk ke yang pemakaian sendiri, melalui juru lelang ya udah. Sekarang pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma, ya. Nah, untuk pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma, ini adalah penyerahan yang sebetulnya barang itu nggak diserahkan kepada pembeli atau apa, tapi dipakai sendiri, pemakaian sendiri. Pemakaian sendiri ini bisa untuk kepentingan karyawan, bisa juga untuk kepentingan perusahaan, ya. Misalnya PTA, ya, produsen minuman ringan. Barang tersebut kalau dijual harganya 5.500 ya, misalnya minuman kemasan dijual 5.500 dan laba kotornya itu misalnya 500 ya. Sehingga kalau dijual DPP-nya adalah 5.500, PPN-nya 11% dari 5.500. Nah, tapi kalau dipakai sendiri, misalnya dalam hajatan ulang tahun perusahaan, nah, kemudian barang teh kotak atau teh botol atau teh bulat ya, produksinya itu digunakan untuk menjamu tamu misalnya ya. Itu adalah pemakaian sendiri untuk kepentingan perusahaan.
Nah, maka harus dihitung PPN-nya. DPP-nya berapa tapi? DPP-nya harga jual 5.500 dikurangi laba kotor 500. Jadi DPP-nya adalah 5.000. Gitu ya. Itu pemakaian sendiri untuk kepentingan perusahaan. Tapi pemakaian sendiri juga bisa untuk kepentingan karyawan ya. Ya, misalnya produk minumannya ditaruh di ruang-ruang kerja, bebas ngambil gitu ya. Nah, ini berarti eh, pemakaian sendiri untuk kepentingan karyawan. Itu masuk penyerahan yang juga terutang. Jadi kita harus hitung PPN-nya. Jadi sama dengan eh, pemakaian sendiri ya untuk kepentingan perusahaan, maka DPP-nya adalah harga jual dikurangi laba kotor. Ya. Nah, kalau pemberian cuma-cuma juga terutang PPN tuh, walaupun oh Pak saya kan nggak terima uang gitu ya, tapi dalam konsep PPN ya pemberian cuma-cuma ini juga masuk dalam objek PPN karena masuk dalam definisi penyerahan barang kena pajak, gitu ya. Misalnya barang promosi ya, barang promosi bagi-bagiin gitu ya. Atau kita promosinya lain yang dibagi-bagiin barang lain ya. Misalnya jualan ban, ya ban ini anti slip dan sebagainya. Kemudian pembeli pertama itu mendapatkan payung misalnya ya. Walaupun dia industri ban atau dia pedagang ban, ya pedagang besar ban, ya. Kalau dia menyerahkan barang kena pajak, itu bisa masuk kategori pemberian cuma-cuma. Nah, teman-teman bisa buka tuh di dalam penjelasan pasal 1A ayat 1 huruf D, ya. Pemberian cuma-cuma itu baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, ya. Jadi kalau dia misalnya perbankan, ya, kemudian buka rekening tidak boleh diambil dalam 5 tahun, dapat hadiah iPad misalnya, gitu ya, dapat laptop, dapat handphone dan seterusnya. Maka penyerahan tersebut adalah masuk definisi yang terutang PPN. Ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah barang kena pajak ya. Ini teman-teman harus sedikit meresapi ya. Jangan salah persepsi. Ini sebetulnya objek pasal 16D ya nanti yang ujungnya ini ya. Cuma baik barang persediaan maupun aktiva itu kan prinsipnya terutang PPN. Persediaan itu kalau dijual terutang pasal 4 ayat 1 huruf A. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean. Nah, kalau aktiva itu kalau dijual yang menunjukkan semula tidak untuk diperjualbelikan, kalau dijual itu adalah objek pasal 16D. Jadi objeknya di situ ya. Nah, tapi kemudian ternyata perusahaan belum jual. Kemudian perusahaan dinyatakan bubar. Apakah lewat pengadilan atau lewat gugatan pilot, likuidasi, ya, atau dia sudah berakhir di anggaran dasarnya disebutkan, misalnya perusahaan akan berakhir secara otomatis per tanggal 31 Desember 2024 misalnya. Nah, itu kalau ada tercantum di dalam akta notaris anggaran dasar, maka otomatis perusahaan dinyatakan bubar per tanggal misalnya 12 Desember gitu ya. Nah, yang yang E ini menggambarkan objek cantolannya jelas gitu ya. BKP belum persediaan kalau dijual objek 41A. Aktiva persetujuan semula kalau dijual objek 16D. Nah, di E barang-barang ini belum terjual, tapi kemudian perusahaan bubar, ya. Jadi pada saat perusahaan dinyatakan bubar, masih ada tuh persediaan, masih ada tuh aktiva yang awalnya nggak untuk jual beli, kemudian masih ada di perusahaan. Apakah itu objek PPN? Iya, ya kan? Karena dia masuk dalam kriteria pasal 1A ayat 1. Itu adalah definisi penyerahan dan terutang PPN. Oke, kita lanjutkan ke materinya ya. Jadi
Kalau perusahaan itu dinyatakan bubar masih ada persediaan, itu dihitung PPN-nya. Misalnya perusahaan bubar, di gudangnya masih ada sepatu, misalnya pabrikan sepatu, masih ada sepatu senilai 200 juta. Nah, kemudian dia masih punya mesin menjahit, mesin melipat, mesin gunting dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada bahan baku masih ada, oh bahan baku nggak dihitung, jadi hanya persediaan ya, persediaan. Kemudian persediaan ini kita hitung harga pasarnya. Ya. Nah, jadi pada saat perusahaan dinyatakan bubar masih ada persediaan, maka dihitung harga pasarnya, harga pasar wajar itu terutang PPN. Nah, kalau masih ada mesin, kita lihat apakah waktu belinya dapat dikreditkan atau tidak. Kalau tidak dapat dikreditkan waktu belinya, kita lihat tidak dapat kreditkannya karena apa? 9 ayat 8 huruf B dan C atau enggak gitu ya. Kalau enggak dapat dikreditkannya karena 98 BC ya, kita singkat 98 BC, maka itu bukan objek PPN ya. Tapi kalau di luar itu, maka prinsipnya itu adalah objek PPN. Nah, itu ya. Jadi teman-teman harus apa namanya? Pahami. Jadi penyerahan itu bukan cuma jual beli, ya kan? Nah, jadi penyerahan itu macam-macam. Kita kasih barang, kemudian kita tanda tangani, ya itu penyerahan barang dengan perjanjian, walaupun nggak ada uang, ya. Atau bersama ini saya serahkan barang A, gitu ya. Kemudian dia juga berhak menerima barang B dari PTB. Nah, itu semacam tukar menukar ya, barter itu bisa terutang PPN ya. Masuk definisi 1A ayat 1 gitu ya. Nah, kemudian penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang ya atau sebaliknya dari cabang ke pusat ya. Itu juga terutang PPN ya. Yang G kita sudah bahas. Oke, ini definisi penyerahan ya, teman-teman. Terutama yang penyerahan dari pusat ke cabang. Nanti kalau pas diujiankan atau di latihan ini ya, ini selalu saya sampaikan ya. Jadi masih ada yang berpendapat yang bukan berpendapat, menyampaikan pendapat. Kan saya tanya terutang tidak terutang, kalau terutang berapa DPP, berapa PPN-nya ya, kemudian siapa yang mungut misalnya gitu ya. Nah, dia menyatakan tidak terutang karena ini masih satu entitas gitu ya. Nah, itu hal yang tidak pas. Jadi prinsipnya walaupun satu entitas itu terutang PPN. Karena prinsipnya PPN itu adalah desentralisasi. Jadi dia dikenakan PPN di tempat kedudukan atau tempat tinggal dan atau tempat kegiatan usaha. Jadi prinsipnya desentralisasi, ya. Nah, tapi kalau dia mengajukan izin pemusatan, itu makanya namanya sentralisasi. Itu nanti kita bahas deh, sentralisasi ya. Nah, kemudian yang G sudah. Udah ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan transaksi-transaksi atau melakukan transaksi-transaksi ini, itu masuk kategori penyerahan. Kalau masuk kategori penyerahan, berarti penyerahannya terutang PPN. Gitu ya. Nah, kemudian ada nggak Pak yang bukan penyerahan? Ada definisinya. Ya. Yang bukan penyerahan, ya ada di 1A ayat 2. Ya. Di pasal 1 ayat 2, ini ada penyerahan barang kena pajak kepada makelar. Ya. Tapi makelarnya bukan bahasa kita ya, tapi bahasa undang-undang KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya. Jadi penyerahan BKP kepada makelar itu belum dihitung sebagai penyerahan BKP. Ya. Kemudian yang juga tidak termasuk dalam pengertian penyerahan itu adalah penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang piutang tadi tuh, ya. Kita nyerahkan gedung, kemudian kita mendapat pinjaman berapa tadi 40 miliar misalnya, ya. Jadi penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang itu tidak termasuk definisi penyerahan. Kemudian yang berikutnya yang juga tidak masuk dalam definisi penyerahan adalah pengalihan barang kena pajak dalam yang C ya, yang C ini adalah penyerahan barang kena pajak
sebagaimana maksud dalam 1 ayat 1 huruf F, yaitu penyerahan dari pusat ke cabang, antar cabang, cabang ke pusat ya. Berdasarkan pasal 1A ayat 2 yang huruf C, maka penyerahan BKP yang sebagaimana sudah dalam huruf F, yaitu tidak dikenakan PPN atau tidak terutang kalau dia punya izin pemusatan ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang juga tidak termasuk objek PPN atau tidak dikenakan PPN adalah pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, ya, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha dan seterusnya, ya. Dengan pihak-pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan PKP, ya. Nah, kita lihat penggabungan seperti apa. Ini ya, teman-teman, ilustrasinya. Nah, nah, ini ada PT X dan Y ya. Kemudian mereka bergabung ya. Nah, ini merger. Kemudian yang survive adalah PT Y ya. Jadi survival company-nya adalah PT Y. Maka X-nya kan bubar. Kemudian ada penyerahan aset, misalnya ada penyerahan barang dagangan dari X ke Y gitu ya. Nah, ini tidak dikenakan PPN nih ya, tidak dikenakan PPN sepanjang antara si X dan atau si X dan Y ini nggak boleh pakai atau ya. Si X dan Y ini adalah pengusaha kena pajak. Tapi kalau X-nya yang menyerahkan barang kena pajak ini non BKP, Y-nya yang menerima BKP ini misalnya adalah non PKP, ya, maka penyerahan X ke Y itu terutang PPN, ya, seandainya gitu ya. Itu penggabungan, kemudian melebur, ya. Melebur ini misalnya ada PT A, B, C, ya. Kemudian melebur menjadi PT D. Kemudian PT A-nya bubar, ada penyerahan BKP, A ke D, kemudian B-nya bubar, penyerahan BKP, B ke D, ya. Dan demikian juga yang C, ya. Nah, ini semuanya tidak dikenai PPN sepanjang ABCD ini adalah pengusaha kena pajak. Nah, pemekaran lain lagi nih, ada PTA, ya, misalnya bagian konstruksi, beton, bangun, ya, apa namanya, apartemen, perkantoran. Nah, kemudian dia jual, ya, dia pasarkan, dia jual. Nah, dalam hal perusahaan ini sudah berkembang pesat, ya, si PTA, maka bisa jadi dia pecahkan, ya, dimekarkan. Ya udah saya PTA sebagai produksinya aja, ya. Nanti PTA 1 bagian marketing, ya. Dibikin juga PTA 2, ya. PTA 2 ini misalnya untuk bagian pemasarannya, ya. Nah, ini pemekaran. Kemudian dikasih masing-masing asetnya, PTA kasih A1, A2, A3, ini pemekaran. Nah, ini juga tidak terutang sepanjang A1, A2, dan A3 ini adalah pengusaha kena pajak statusnya. Ya, teman-teman. Nah, ini proses penggabungan, peleburan, dan pemekaran. Itu juga nanti ada inbrank. Jadi inbrank itu adalah setoran pengganti modal. Ya, jadi kalau ada setoran apa namanya, setoran kepemilikan, kemudian dia ganti dipakai barang ya sepanjang sepakat, maka itu juga masuk dalam kriteria penyerahan yang tidak dikenai PPN. Ini kesimpulannya, teman-teman sekalian ya. Jadi kalau untuk penyerahan barang kena pajak, itu terutang PPN kalau yang diserahkan itu adalah barang kena pajak atau barang kena pajak tidak berwujud ya. Kemudian diserahkannya masih dalam daerah pabean dan dalam lingkungan usaha atau pekerjaannya. Ya. Nah, yang kemudian ketiga ya,
Yang ketiga itu diserahkan oleh pengusaha kena pajak atau seharusnya PKP ya. Bahasanya seharusnya PKP. Jadi pengusaha kena pajak itu kan yang omsetnya telah melebihi 4,8 miliar. Atau memang dari awal dia mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP misalnya. Ya. Nah, kalau teman-teman baca di dalam pasal 4 ayat 1 huruf A ya dalam penjelasannya yang dimaksud dengan penyerahan ya kepada PKP atau yang dilakukan oleh PKP atau seharusnya PKP, maka kita lihat yang PKP itu kan jelas tadi 4,8 M, lebih dari 4,8 M dan seterusnya. Nah, makanya kalau yang diserahkan oleh PKP itu adalah yang eh apa namanya? Bahasanya itu baik PKP maupun seharusnya PKP ya. Jadi kalau PTA ya menjual BKP ya kepada PTB, nah itu adalah tentang PPN. Kalau dia mau nanti-nanti jadi PKP boleh gitu ya. Tapi juga langsung walaupun dia belum mencapai omset sekian, itu juga tetap boleh. Jadi PKP dan atau seharusnya PKP sudah paham ya. Jadi nanti soalnya ada juga misalnya sedikit case-case gitu ya. Nah, ini serahkan oleh PKP atau seharusnya PKP. Itu tetap terutang. Nah, kemudian eh, kita selain definisi penyerahan ya, juga kita mengenal istilah barang kena pajak. Jadi yang dikenai PPN itu adalah barang kena pajak ya. Untuk mengetahui barang kena pajak itu apa, jadi Undang-Undang PPN ini apa namanya? Melakukan pendekatannya adalah dengan negative list. Jadi disampaikan adalah justru yang tidak dikenai PPN. Nah, nanti yang tidak ada di situ berarti itu masuk dalam daftar yang barang kena pajak. Ya. Nah, di dalam Undang-Undang PPN, negative list ini diatur dalam pasal 4A ayat 2. Ya. Jadi dalam pasal 4 ayat 2 itu diatur yang non barang kena pajak. Jadi jenis barang kena pajak yang tidak dikenai PPN itu diatur dalam 4A ayat 2. Dengan analogi sebaliknya, jadi kalau yang tidak ada di sini semuanya berarti adalah barang kena pajak. Jadi dalam Undang-Undang PPN, yang tidak dikenai PPN itu adalah barang-barang sebagai berikut, yaitu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, sejenisnya ya. Meliputi makanan minum baik yang dikonsumsi tempat maupun dibawa pulang ya. Itu satu kelompok. Yang kelompok kedua adalah uang emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan juga surat-surat berharga ya. Jadi makan minuman di restoran itu eh tidak dikenai PPN karena dia masuk dalam lingkup pajak daerah ya. Tapi konsepnya kan sama ya. Konsepnya sama, pajak yang dikonsumsi pajaknya atas konsumsi ya. Nah, selain makanan minuman, itu adalah uang emas batangan ya, tapi emas batangannya untuk kepentingan cadangan devisa negara. Nah, kalau ada emas batangan yang tidak dalam rangka cadangan devisa negara, maka wajib mengut PPN. Ya. Kemudian surat berharga juga tidak ya. Jadi sekarang sudah lebih simpel, yang tidak masuk dalam non BKP, yang tidak masuk dalam BKP atau non BKP itu adalah hanya dua kelompok makan minuman di restoran dan sejenisnya dan juga eh, uang emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara ya surat-surat berharga itu juga masuk dalam jenis barang yang tidak dikenai PPN ya. Oke teman-teman, objek yang pertama kita sudah khatam ya. Sudah khatam. Kalau ada yang teman-teman mau masih ragu diskusikan monggo ya.
Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Objek yang berikutnya adalah impor. Jadi impor ini 4 ayat 1 huruf B-nya gitu ya. Impor kegiatan memasukkan barang dari luar ke dalam yang dilakukan melalui pemungutan oleh Ditjen Bea dan Cukai ya. Kemudian subjeknya itu bisa siapapun. Jadi tidak harus PKP ya. Subjeknya bisa orang pribadi, badan dan seterusnya. Nah, impor ini tidak mengenal apa namanya, apakah harus pengusaha kena pajak ya dan sebagainya, enggak. Jadi siapapun yang masuk dengan membawa barang sepanjang tidak melebihi jumlah tertentu maka boleh. Kalau melebihi jumlah tertentu berarti selisihnya itu adalah DPP untuk PPN-nya. Nah, jadi subjeknya itu siapapun untuk impor itu tidak harus PKP. Jadi siapapun yang memasukkan barang dari luar ke dalam negeri, gitu ya. Nah, kemudian untuk impor ini ya tidak harus dalam rangka kegiatan usahanya, gitu ya. Kemudian terakhir faktur pajaknya adalah PIB dan SSP sebagai satu satuan, ya. Kemudian objek nomor 3 yang C, ya. Nah, ini juga sama. Ini adalah penyerahan jasa kena pajak. Nah, jasa kena pajak ini bisa dijabarkan, ya. Jadi pendekatannya adalah negatif list yang diatur dalam pasal 4 ayat 3, ya. Nah, di dalam pasal 4 ayat 4A ayat 3 dicantumkan bahwa yang non JKP itu adalah pendekatan negatif list, apa namanya, untuk menetapkan pasal 4A ayat 3 ya, Undang-Undang PN menetapkan non JKP dalam pasal 4A ayat 3. Jadi selain dari yang ada di dalam 4 ayat 3 itu berarti menjadi barang kena pajak ya, sepanjang memenuhi persyaratan utama. Apa aja sih jasa yang dikecualikan di dalam undang PPN itu ada jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, ya, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah, ya. Hmm. Ya, pemerintah kan juga menyelenggarakan pembelian IMB ya, NPWP ya. Kalaupun harus bayar, maka dia tidak eh, prinsipnya tidak dikenai PPN. Maka dia suka merubah baru gitu ya. Nah, di dalam undang-undang PPN yang tidak dikenai PPN itu adalah jasa keagamaan. Ya, nggak ada misalnya panitia maulid sebagai pemungut PPN misalnya, nggak ada gitu ya. Jadi jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan ya, dan semua jenis jasa yang telah dilakukan pemungutan oleh Pemda ya, pemerintah daerah, maka itu bukan objek pusat. Kemudian jasa perhotelan ya, meliputi jasa persewaan kamar atau penyewaan ruangan di hotel ya, yang telah dipungut PPN, pajak, sorry bukan PPN, ya, dia telah diputus ya, eh, jasa perhotelan ya, jasa persewaan ruangan, termasuk juga sewa ballroom, ruang-ruang kelas ya untuk kegiatan, itu bisa juga digunakan dengan koordinasi gitu ya. Jadi untuk jasa perhotelan itu meliputi semua jasanya ya. Kalau dulu kan semuanya masuk dalam penyerahan jasa kena pajak atau kena 4 ayat 2 final ya. Nah, sekarang ruangan-ruangan di hotel itu ya selain kamar itu adalah objek dagangan gitu ya. Itu adalah barang kena pajak ya. Kemudian ada jasa eh, yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum ya. IMB, IUP, NPWP, KTP, lain-lain itu adalah tugas pemerintahan. Maka masih banyak juga yang misalnya hilang atau apa tidak mengurus gitu ya. Nah, untuk jasa-jasa yang disediakan pemerintah tersebut, baik apakah IMB, IUP, ya, NPWP, jasa KTP, ya, itu semuanya sudah tercantum, gitu ya, tinggal pilih. Ya. Nah, makanya jasa-jasa tersebut ya memang sudah kewajiban, gitu ya, tidak dipungut
biaya. Kalau kecuali memang ada biaya retribusinya atau biaya apa gitu ya. Nah, kemudian yang juga tidak dikenai PPN itu adalah jasa penyediaan tempat parkir ya. Ini jadi teman-teman bedakan ya, jasa penyediaan tempat parkir atau jasa pengelolaan lahan parkir. Yang terutama PPN itu kalau pengelolaan lahan parkir ya. Tapi nanti beda siapa subjeknya gitu ya. Jadi kalau jasa penyediaan tempat parkir, maka PPN-nya itu terutang, kalau jasa penyediaan tempat parkir maka tidak terutang PPN. Misalnya PTA ya, kemudian punya gedung perkantoran, tapi yang dipakai cuma 2-3 lantai, padahal lantainya ada 20 misalnya, gitu ya. Nah, itu kan banyak konsumennya, maka itu perlu juga lahan parkir, gitu ya. Maka dibuatkan lahan-lahan parkir. Nah, lahan parkir ini tidak kena PPN, jadi kalau kita masuk mobil, motor, gitu ya, maka di situ eh, tidak ada PPN-nya, karena masuk dalam kriteria PPN eh, apa namanya PPN atas jasa gitu ya. Jadi kalau lahan parkirnya dikelola berarti PPN-nya yang mungut adalah si pemilik lahan kalau terutang. Tapi kan ini enggak ya. Jadi yang terutang itu justru antara jasa yang diserahkan oleh pengelola lahan parkir ya. Jadi kita bedakan yang pengelola itu semacam secure parking gitu ya. Semacam secure parking ya. Maka dia yang terutang itu adalah jasa pengelolaan tempat parkirnya. Ya, kita bedakan ya. Tetapi sebagai konsumen kita sama-sama mau dikelola sama pengelola atau enggak, tetap tidak bayar PPN ya. Karena masuk dalam eh, negative list atau yang tidak dikenai PPN. Oke, kemudian yang juga masuk negative list adalah jasa boga atau jasa catering. Nah, sama dengan penyerahan BKP di dalam daerah pabean, ya, karakteristiknya sama antara penyerahan BKP dan JKP, ya. Yang diserahkan itu harus jasa kena pajak dan diserahkannya di dalam daerah pabean, diserahkan oleh PKP yang seharusnya PKP, atau yang berikutnya adalah syaratnya penyerahannya terutang PPN dilakukan dalam lingkup usahanya atau pekerjaannya, ya. Oke, coba kita masuk sampai bagian ini ya. Masih ada waktu kan? Oke, masih aman. Teman-teman, untuk yang objek yang keempat, ya, objek yang keempat ini adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah, untuk mempercepat, coba kita pakai ilustrasinya aja, ya. Misalnya Hong Kong FC, ya, ini merek dagangnya, milik dari B Corporation yang ada di Hong Kong, kemudian menyerahkan kepada PTA, ya, di Indonesia. Maka setelah melewati batas wilayah, barang kena pajak tidak berwujud tersebut diterima di Indonesia, ya. Maka di sini ada pemanfaatan. Jadi PTA di Jakarta mau merek dagang Hong Kong Fried Chicken misalnya, ya. Kemudian apa namanya? B Corporation sebagai pemilik merek, ya, itu kan menagih, bayarnya segini ya bro misalnya, gitu ya. Dan kemudian si pemilik rumah menyatakan dia memanfaatkan merek dagang, ya, kemudian juga membayar royalti. Oke. Ini saya berikan gambaran itunya ya teman-teman, untuk lebih mempermudah PKP tidak berwujud itu apa gitu ya. Kemudian sekarang mengenai jasa kena pajak, ya. Jasa kena pajak dari luar daerah pabean dimanfaatkan di dalam daerah pabean itu terutang PPN, ya. Walaupun misalnya jasanya sama sekali nggak dikerjakan di Indonesia,
misalnya dikerjakannya di luar negeri, by order gitu ya, setelah jadi kirim ke Indonesia, ya, maka itu masuk dalam objek PPN, ya. Misalnya ada apa namanya Indonesia, perusahaan Indonesia misalnya PTC, ya, PTC ini misalnya eh apa namanya mengerjakan dia menjual, misalnya dia menjual dan juga servis mesin gitu ya. Nah, dia ekspor mesin. Nah, kemudian ada kerusakan, maka yang bisa memperbaiki diharapkan adalah ownernya gitu ya. Jadi dia bisa misalnya memperbaiki gitu ya yang rusak gitu ya. Maka eh, walaupun dia datang mengerjakan ke Indonesia untuk mengerjakan servis gitu ya, itu terutang PPN, ataupun dia hanya di luar negeri, misalnya seperti ini. B Corporation mendapatkan order dari PTC untuk membuat desain gitu ya. Nah, dia kan nggak perlu ke Indonesia, dia cuma perlu ceritanya kenapa harus warna ini, kemudian harus begini-begini ya. Itu didesainnya di luar negeri kan nggak perlu Indonesia bisa ya. Tapi tetap terutang PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar di dalam daerah pabean ya. Nah, ini misalnya PTB akhirnya kan menyerahkan jasa desain ya. Kemudian si PTC akan membayar sesuai dengan tagihannya gitu ya. Nah, di sini ya terutang tidak terutangnya PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar di dalam daerah pabean tidak ditentukan oleh apa? Orang yang mengerjakannya itu datang di Indonesia atau tidak ya. Jadi tidak bermasalah datangnya langsung atau tidak langsung ya. Atau dia hanya mendesain dari remote ya, mengerjakannya secara remote dari luar. Jadi tetap terutang PPN ya. Nah, beda dengan yang di Indonesia nih. Nanti kita akan pelajari mengenai eh apa namanya? Apa tadi terlintas ya? Eh tahu. Ya, nanti aja deh kalau ingat lagi gitu ya. Jadi tadi pas string gitu ada yang perlu saya sampaikan terkait dengan ini. Tapi kok tiba-tiba lupa lagi ya. Nah, jadi teman-teman ya untuk jasa desain jasa yang dimanfaatkan di dalam daerah pabean ya itu terutang PPN ini semacam impor sebetulnya impor tapi bahasa undang-undangnya adalah pemanfaatan BKP atau JKP BKP tidak berwujud atau JKP dari luar pabean di dalam daerah pabean ya. Oke. Nah, kemudian objek berikutnya adalah ekspor ya. Ekspor kegiatan mengeluarkan barang dari dalam keluar daerah pabean dan terutang PPN 0% ya. Fakturnya adalah PEB dan invoice sebagai satu satuan. Oke, objek berikutnya ekspor BKP tidak berwujud ya. Nah, ini saya contohkan banyak BKP tidak berwujud ya. Bisa jadi merek apa? Bebek Selamat misalnya digunakan untuk di Malaysia mau buka toko ya, franchise. Nah, maka Malaysia itu menggunakan BKP tidak berwujud dari Indonesia. Berarti dari Indonesia itu artinya ekspor, ya kan? Ekspor BKP tidak berwujud. Nah, tetap harus menyampaikan ketentuan bea cukainya ya. Kemudian eh, apa namanya? Terutang PPN-nya karena ekspor ini adalah 0% ya. Nah, ekspor ini ya, ekspor BKP tidak berwujud. Nah, ini banyak macamnya ya. Ini sedikit yang diuraikan ya, yaitu hak menggunakan hak cipta bidang kesusastraan, ilmiah, paten dan seterusnya lah gitu ya. Nah, ekspor BKP tidak berwujud ini, nah ini kalau saya contohkan, ini ada gambar ya membangun jalan layang. Nah, membangun jalan layang ini kan arahnya lurus tuh, arahnya dari tol itu kan lurus. Nah,
kemudian waktu dia membangun jalan layang ya, bahunya ini kan harusnya melintang, ya kan? Tapi dia dibangun lurus, nanti setelah kuat baru dibalik, diputar gitu ya. Ini adalah teknologi sosro bahu namanya, gitu ya. Nah, teknologi sosro bahu ini adalah kekayaan intelektual. Jadi kalau misalnya di Malaysia mau bangun jalan layang, saya mau pakai konstruksi itu tidak mengganggu lalu lintas dan juga cepat gitu ya. Nah, itu berarti dia menggunakan BKP tidak berwujud dari pemiliknya yang ada di Indonesia, gitu ya. Jadi dia bayar royalti. Di samping bayar royalti, di situ ada PPN atas pemanfaatan BKP dari luar di dalam daerah pabean. Itu kira-kira gambaran ceritanya. Ini jenis-jenis ekspor ya, ekspor BKP tidak wujud. Nah, kemudian nanti kita masuk ke ekspor jasa kena pajak ya teman-teman. Karena nanti di sini harus menjelaskan ekspor jasa itu apa aja, nanti dijelaskan di sini gitu ya. Oke, mungkin untuk materi PPN-nya kita coba cukupkan sampai dengan sebelum ekspor JKP ya. Ekspor BKP tidak berwujud ya. Ini sudah, ekspor JKP juga sudah. Ekspor ini salah ini judulnya. Oh benar-benar ekspor JKP. Nah, ekspor jasa kena pajak ini nanti turunannya adalah di PMK 32. Oke. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan ya. Nah, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Untuk materi yang pertama, PPN ya. Kita cukupkan di sini. Mohon maaf atas kesalahan, gangguan-gangguannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.